Hitungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dewi dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi beban non pajak dalam tax planning. Kelompok 3 terdiri dari Indira Paramitasari, Ayuning Tias Bunga Heriana, dan saya sendiri Fulzafar Regalita. Next. Next slide. Jadi yang akan dibahas di dalam materi ini itu yang pertama tentang symmetric uncertainty, tarif pajak progresif, hedging and pengambilan resiko, kemudian tax planning atas risk sharing and hidden action, tax planning dan ketidaksediaan informasi, tax planning dan desain organisasi, tax planning dan akuntansi keuangan. Nah, next yang pertama. Yang pertama, symmetric uncertainty, tarif pajak progresif, hedging dan pengambilan resiko. Next. Jadi dalam rangkaian tindakan yang ada di dalam slide ini, investor itu harus merencanakan kembali setiap hasil dan percaya bahwa hasil yang direncanakan tersebut menghasilkan bagi perusahaan. Perkiraan ketidakpastian atas kewajiban pajak saat ini atau aset pajak saat ini dapat dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Jika manajemen menghadapi ketidakpastian yang signifikan dalam memperkirakan kewajiban pajak perusahaan atau aset, saat perusahaan melaporkan ketidakpastian pajak yang signifikan, itu merupakan sinyal ataupun tanda bahwa perusahaan itu sedang menghadapi resiko pajak tertentu. Next. Nah, dari ketidakpastian simetris ini tuh merupakan ketidakpastian yang dialami oleh orang pribadi atau badan mengenai arus kas di masa depan dengan estimasi profit dalam alternatif yang diambil. Jadi, misalnya itu ada asimetris informasi. Nah, timbul karena agen berada pada posisi mengetahui lebih banyak mengenai informasi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Nah, perusahaan yang merekam ketidakpastian dalam estimasi pajak akan mengurangi keinformatifan laba akuntansi mereka mengenai laporan rekonsiliasi penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan mereka. Next. Selanjutnya, tarif pajak progresif. Jadi, tarif pajak progresif itu kan tarif yang didasarkan pada lapisan penghasilan kena pajak yang presentasi tarifnya itu digunakan semakin besar jika jumlahnya yang dikenakan semakin besar. Itu sesuai seperti yang ada di UU PPH pasal 17. Jadi, hubungannya itu ketidakpastian arus masa depan dengan sistem pajak penghasilan progresif itu cenderung tidak perusahaan itu cenderung tidak mengambil investasi yang beresiko dengan asumsi jika pendapatan positif akan membayar pajak sebesar 40%, jika pendapatan negatif tarif pajak itu 0%, jadi tidak akan mendapatkan pengembalian pajak. Next. Nah, yang selanjutnya tentang hedging. Jadi hedging itu strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Nah, cara melakukannya itu yang pertama dengan membeli kontrak future atau forward atas suatu mata uang versus mata uang lain. Kemudian yang kedua itu membeli kontak future atau forward untuk melindungi perusahaan dari adanya perubahan harga komoditas. Next. Nah, jadi manfaat dari hedging itu mencegah perusahaan yang mempunyai resiko nilai tukar menjadi pembukuan kerugian perusahaan, terus menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, para pelaku hedging itu disebut dengan hedger yang terdiri atas ada hedger pembeli dan hedger penjual. Next. Kemudian yang selanjutnya pengambilan resiko. Nah, jadi resiko itu merupakan suatu ketidakpastian di mana di masa mendatang atau sesuatu yang memunculkan dampak merugikan dan merupakan nilai utama dalam melakukan investasi. Nah, risiko perusahaan yang bisa timbul karena investasi itu ada 4. Yang pertama, risiko penghasilan, keuangan, politik, dan inflasi. Next. Kemudian terkait tentang tax planning atas risk sharing and hidden action. Jadi yang pertama itu ada di pasar modal atau capital market. Jadi capital market itu tempat jual beli sahamnya. Jadi peningkatan nilai perusahaan ditunjukkan dengan nilai saham di pasar modal. Nah, semakin tinggi nilai perusahaan, semakin tinggi juga harga saham perusahaan. Dengan cara memanfaatkan peraturan pajak untuk meminimalisir beban pajak yang nantinya berpengaruh langsung pada nilai dan harga saham perusahaan. Kemudian ada labor market atau pasar tenaga kerja. Jadi sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual atau pembeli tenaga kerja.
Nah, sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Pertemuan permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut nantinya akan menentukan upah tenaga kerja mereka. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Ningtyas Bunga. Selanjutnya adalah risk sharing atau pembagian resiko dan meminimalisasi pajak. Nah, untuk perusahaan itu memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko kepada pihak lain. Hal ini terjadi ketika kemungkinan akan terjadinya kerugian yang dialami relatif besar. Nah, risk sharing ini berarti melibatkan atau bermitra dengan pihak lain untuk berbagi tanggung jawab atas resiko yang memiliki resiko. Apabila resiko terjadi, maka perusahaan akan menanggung dampak negatif dan apabila sukses, maka akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah insentif contracting dan meminimalisasi pajak. Manajer perusahaan berharap untuk menghindari resiko bagi kreditor karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima dengan tax planning. Nah, jika tingkat kompensasi itu tinggi, maka efektif tax rate perusahaan itu menurun. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak, jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira Paramitasari. Selanjutnya yang ketiga itu ada tax planning dan ketidaktersediaan informasi. Next. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa tax planning ini penting untuk memperoleh informasi yang menyangkut tentang perusahaan, seperti halnya penyelenggaraan pembukuan, yang mana penyelenggaraan pembukuan ini menyajikan informasi operasional perusahaan, yang mana dari informasi tersebut ini berguna untuk investor ini untuk mencari tahu informasi perusahaan sebelum investor ini menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Next. Ketika perusahaan tidak memberikan informasi dan investor mengetahui perusahaan itu ternyata berpartisipasi dalam tax shield atau perlindungan pajak, bisa dikatakan bahwa karena informasinya sebelum tidak terungkap, lalu ternyata perusahaan tersebut berpartisipasi, itu akan memunculkan sudut pandang yang negatif bagi investor kepada perusahaan. Lalu poin kedua itu jika pemilik perusahaan nol atau net operating loss mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai tinggi, tetapi calon pembeli tidak mengetahui karena informasi terbatas tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kekurangan informasi dari investor, maka tidak ada kesepakatan harga yang diperoleh. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Ningtyas. Oke, yang keempat adalah tax planning dan desain organisasi. Jadi peraturan pajak ini seringkali mendorong tingkat sentralisasi manajemen yang lebih besar daripada yang seharusnya optimal. Nah, manajemen terpusat sendiri didefinisikan sebagai manajemen puncak yang membuat sebagian besar keputusan untuk organisasi. Nah, sebaliknya karena sentralisasi untuk tujuan perencanaan pajak dapat merusak efisiensi manajemen desentralisasi karena alasan non-pajak, seringkali diinginkan untuk mengorbankan manfaat pajak untuk mencapai tujuan lain. Nah, contoh dari alasan non-pajak ini bisa dari misalkan antara dalam pemilihan supplier lokal dan supplier asing terkait barang yang akan digunakan dalam produksi. Kemudian adalah tax planning dan akuntansi keuangan. Dalam tax planning dan akuntansi keuangan sendiri ada 3 aspek penting dalam pertimbangannya. Yang pertama, apakah perencanaan pajak itu dapat menghasilkan item beban akuntansi keuangan jika dicatat dengan cara yang sama untuk tujuan akuntansi keuangan seperti untuk tujuan pajak. Dengan demikian, pendapatan sebelum pajak akan diturunkan melalui transaksi yang dilakukan untuk menghemat pajak. Nah, hal ini adalah kasus di mana perusahaan dihadapkan dengan trade-off manfaat pajak dan biaya pelaporan keuangan. Yang kedua itu, jenis perencanaan pajak tertentu dapat mempertahankan laba akuntansi keuangan konstan, tetapi beban pajak penghasilan lebih rendah. Yang ketiga, jenis tindakan tertentu mengurangi pajak, tetapi tidak berpengaruh pada pendapatan akuntansi keuangan yang dilaporkan setelah pajak.
Selanjutnya ada perbedaan peraturan akuntansi dan perpajakan. Nah, perbedaan ini sendiri tuh muncul karena adanya perbedaan dari tujuan laporan tersebut. Ada beberapa yang tertera di sini itu ada di mata uang pelaporan, dasar pengukuran, dan revaluasi aset. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya adalah beda tetap dan beda temporer. Beda tetap sendiri merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya permanen. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Kemudian ada beda temporer. Perbedaan temporer timbul ketika beban dan penghasilan diakui dalam perhitungan laba akuntansi periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba kena pajak. Contoh penghasilan yang menimbulkan beda temporer adalah pendapatan laba selisih kurs, sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Perbedaan temporer lainnya dihasilkan oleh sisa-sisa operasi bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira. Oke, selanjutnya tentang PIN 48 untuk manfaat pajak yang tidak pasti. Pada bulan Juli tahun 2006, FASB atau Financial Accounting Standard Board ini mengeluarkan peraturan baru tentang akuntansi posisi pajak yang tidak pasti. Ada dua langkah pendekatan yang diperlukan untuk menentukan manfaat pajak yang tidak pasti dalam PIN 48. Yang pertama itu ada pengakuan. Pengakuan ini di mana perusahaan ini mengidentifikasi posisi pajak yang tidak pasti dan kemudian menentukan apakah lebih mungkin posisi pajak tersebut dapat dipertahankan setelah pemeriksaan pada perusahaan. Lalu yang kedua itu ada pengukuran, yang mana mengukur berapa banyak manfaat pajak yang dapat diukur dalam laporan keuangan. Yang biasanya ini digunakan dengan cara mengurangi jumlah beban pajak penghasilan tersebut yang ada pada perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada beberapa syarat pengungkapan PIN 48. Yang pertama, pengurangan atas manfaat pajak yang tidak diakui. Yang kedua, jumlah total manfaat pajak yang belum diakui. Yang ketiga, jumlah penurunan manfaat pajak yang belum diakui. Lalu selanjutnya ada kewajiban UTB atau unrecognized tax benefits. Itu ada pertama ada perbedaan waktu, yang mana ini bisa dikatakan bahwa dalam perbedaan waktu ini manfaat pajak yang belum diakui ini mencerminkan dua posisi pada perbedaan waktu ini. Lalu yang kedua itu ada perbedaan permanen. Next. Selanjutnya ada perencanaan pajak berdasarkan PSAK 46. Di PSAK 46 ini ada 4 kegiatan akuntansi. Yang pertama itu pengakuan, yang kedua pengukuran. Yang pengakuan dan pengukuran itu kurang lebih hampir sama dengan PIN 48. Yang ketiga itu ada penyajian, yang mana ini dalam PSAK 46 artinya itu menyajikan aset-aset ataupun beban-beban di dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu ada pengungkapan. Yang poin kedua itu adalah cakupan pernyataan standar, yang mana diterapkan pada akuntansi PPH yang mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya dikenal istilah beban pajak, laba akuntansi, laba kena pajak, pajak kini, dan perbedaan temporer. Selanjutnya, setiap perhitungan akuntansi harus memperhitungkan pajak, karena pada dasarnya itu akan timbul istilah aset dan pajak tangguhan dari perhitungan akuntansi tersebut. Sebelumnya juga harus mengetahui apa itu PSAK 46. PSAK 46 ini pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan. Prinsip dasar dari PSAK 46 ini menggunakan konsep aktual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan yang mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand.